Senang sekali bisa kembali melayani Anda. Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Gereja Impact Community Indonesia mengambil tema tentang self-control, penguasaan diri di bulan Juli. Saya akan khotbah tentang identity and self-control, identitas dan penguasaan diri. Matius 16 ayat ke-24 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Di dalam mengiring Kristus, kita butuh yang namanya penguasaan diri. Amen. Penyangkalan diri bicara soal kita bisa menguasai diri kita dan gak selalu ngikutin yang kita mau. Gak selalu ngikutin yang kita pikirin. Tapi kita belajar ngerti pikiran Tuhan, apa maunya Tuhan, dan sebagaimana harusnya kita hidup sebagai orang percaya. Kita akan mampu menguasai diri kita kalau kita ngerti identitas kita adalah pengikut Kristus. Katakan amin. Berapa banyak di tempat ini yang sadar bahwa Anda adalah pengikut Kristus? Angkat tanganmu. Katakan saya pengikut Kristus. Itu identitas Anda. Anda harus tahu siapa Anda. Why? Ada pendeta yang nyetir mobil, ngebut, kemudian tiba-tiba disalib sama orang di sebelahnya. Dan dia gak terima, marah, buka jendela. Woi! Teriak gitu kan. Dia lupa dia siapa. Coba dia ingat dia siapa. Dia pendeta. Pendeta boleh begitu gak? Emang anak Tuhan boleh? Enggak cuma pendeta. Anak Tuhan juga gak boleh gitu. Tadi pagi saya diantar sama staf ke gereja karena suami saya khotbah jam 8 jam 10. Jadi saya diantar staf. Nah pas masuk parkiran P3 orang di depan kami itu telat pasang sen. Ternyata dia tuh mau parkir. Kami tepat di belakangnya. Nah belakang kami udah mobil-mobil lagi. Kan udah mau jam 10 tuh padat ya parkiran ya. Jadi dia marah karena dia bilang dia udah pasang sen. Kenapa kita di belakang dia? Dia jadi gak bisa mundur mau parkir gitu loh. Wih, saya baru lihat loh perempuan tuh galak loh ya. Kalau di mobil saya sama suami saya gak pernah turun. Suami saya yang turun. Jadi dia marah, dia turun dari mobil, dia marahin staf saya. Kamu gak lihat saya pasang lampu sen? Dia bilang, mundur loh. Digituin. Dalam hati saya, ini jemaat Ici bukan ya? Karena kalau sampai saya buka jendela, saya malu juga gitu kan. Saya bilang, Rio kamu gak lihat dia mau parkir. Masalahnya kita gak bisa mundur, belakang kita udah banyak mobil. Dalam hati gue, ternyata kisah cinta di parkiran begini ya. Ngeri bos. Coba ya, seandainya jemaat itu lihat saya buka jendela. Terus dia langsung gimana tuh kira-kira? Maaf permisi Bu Eni, but listen, kalau orang sadar identitasnya siapa, dia akan bertindak hati-hati. Dia akan menguasai diri. Contoh deh, Anda nyetir Pak Jojo yang nabrak mobil Anda. Kalau Anda lihat yang nabrak itu gembalamu, Anda ngamuk gak? Let's say mobilmu Mercy, penyok bos, blesek. Anda kalau itu bukan Pak Jojo kira-kira gimana? Jujur jangan ada dusta lah di antara kita. Ayo yang berani angkat tangan. Kira-kira Pak, kalau Bapak ditabrak mobilnya penyok, mobilnya baru beli hadiah istri. Hadiah istri. Bapak marah gak kira-kira? Marah Pak ya? Kira-kira Bapak minta ganti gak? Bentak dulu gak kira-kira? Bentak dulu, ngaku. Gue seneng orang jujur. Orang jujur masuk surga. Tapi kalau Bapak lihat itu Pak Jojo, Bapak berani marah gak? Ketawa bapaknya. Saya jamin 1000% bapaknya gak jadi marah. Mau marah tapi gak jadi. Listen, herannya orang gini. Kita tuh jaim doang. Jaga image, munafik. Kalau kita kenal kita jaga diri. Oh jemaat saya ya udah deh. Pak Jojo deh. Anda tabrak. Dia pasti marah.
Tapi coba dia tahu itu jemaatnya, dia berani marah nggak? Misalnya saya bisikin, "Say, itu jemaat." Lain kali gue gitu aja. Kenapa baru idenya di panggung? Pengurapan tuh membedakan ya. Lain kali gue bisikin gitu. Nah, coba dia tahu itu jemaat, berani marah nggak? Pasti gini, "Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya punya asuransi, tenang aja." Bener nggak? Coba gini, tanpa perlu orang tahu, tapi karena Anda tahu Anda siapa, Anda kuasai diri nggak? Kalau kita itu menyadari identitas kita sebagai pengikut Kristus, dimanapun kita berada, kita akan menguasai diri kita. Karena yang pertama, sebagai murid Kristus, hidupmu tidak boleh dipimpin oleh keadaan, tapi oleh firman Tuhan. Hidupmu tidak boleh dipimpin oleh perasaan, tapi oleh firman Tuhan. Yesus ngajarin kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, bener nggak? Pada kenyataan di hidup kita, waktu orang jahat pengen balas gak? Pengen lah. Orang ngutang gak bayar pengen tagih gak? Pengen lah. Orang nyuri, kamu tuntut gak? Tuntut lah. Tapi saya belajar sebagai pengikut Kristus, kita yang ngerti firman, hidup kita gak boleh dipimpin perasaan. Live beyond your feeling. Anda kalau hidupnya dipimpin perasaan, terluka sama orang, musuhan. Terluka di gereja Ici, pindah gereja lain. Pindah gereja lain sakit hati, pindah lagi. Hidupnya dipimpin perasaan, bagaimana mau bertumbuh. Hidup murid Kristus harus dipimpin firman, katakan amin. Itu yang membedakan Anda sekedar follow atau disciple. Contoh deh, kita harus menguasai diri kita dari amarah, dari emosi. Firman Tuhan berkata, amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jangan gampang marah, jangan emosian. Satu kali ada seorang istri, pelayan Tuhan, pemimpin di salah satu gereja. Dia curhat sama saya. Dia bilang gini, suami saya tuh orangnya baik banget. Supel banget, ramah banget, angel banget gitu, malaikat. Tapi kalau di rumah kayak setan, kaget saya. Karena saya kenal suaminya. Saya tanya, sorry maksudnya kayak setan kayak gimana? Marah-marah terus, emosi, kesel di luar yang marah saya. Gak sabaran gitu. Pak Jojo khotbah tentang sabar hari ini. Pak Jojo semoga tambah sabar sama saya. Mazmur 4. Yuk belajar hidup dipimpin firman, bukan perasaan. Ayat 5. Baca sama-sama. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ayat 7, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Ayat 8, kau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka. Ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saya kasih tahu, orang yang nyimpen amarah, hidupnya pasti hilang sukacita. Pasti susah tidur dan hidupnya enggak tentram. Marah disimpan, melek ngamuk, merem enggak bisa tidur. Kasihan. Firman Tuhan berkata gini, biarlah kamu marah. Karena gini, marah itu natural. Sifat dari jiwa. Bisa sedih, bisa marah, bisa gembira, bisa kecewa, itu jiwa. Amin. Makanya kita harus kasih makan roh kita. Supaya hidup kita tuh jangan dipimpin sama jiwa kita. Marah, benci gitu. Enggak, firman yang harus menguasai kita. Nah, kalau kita marah kata firman Tuhan, tetap diam di tempat tidurmu. Karena kita jangan sampai bikin dosa.
Coba kalau Anda marah. Firman Tuhan bolak-balik ngomong gini. Kemarahan akan membawa kita kepada kejahatan. Kemarahan akan memimpin kita kepada kejahatan. Waktu kita marah sama orang, yang timbul di kepala kita dan hati kita tuh niat jahat. Pasti. Mau jatoin dia, mau hancurin dia, mau rusak nama baiknya. Saya kasih tahu, Anda jatoin orang jangan bangga. Hahaha. Berkat aku hancur dia. Jangan dong. Firman Tuhan bilang, kalau kamu marah jangan berbuat dosa. Marah normal. Marah lalu berbuat jahat itu dosa. Siapa sih yang gak pernah marah? Yesus saja marah kok. Beberapa ayat Yesus marah. Kenapa orang gak boleh marah? Itu namanya manusia. Masih bisa marah. Pasti bisa marah, tapi jangan berbuat dosa. Contoh, saya marah sama beberapa orang karena saya tahu mereka jelek-jelekin saya. Mereka hancurin nama baik saya. Beritanya sampai di dalam dan luar negeri, capek ngejelasinnya. Saya sempat posting di Instagram. Kadang-kadang bingung ngadepin orang jahat, ya kan? Tapi apa yang saya lakukan? Saya deal dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang mereka ngomong, kalau ada yang saya lakukan memang salah, ampuni saya. Saya mau bertobat. Tapi tolong saya, supaya saya gak nyimpan kepahitan sama orang-orang ini. Saya doain seperti Yesus doain orang jahat. Bapak ampuni mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Saya minta Tuhan bersihkan pikiran saya, hati saya. Supaya saya gak nyimpen dendam. Supaya perkataan jahat orang tuh gak terekam di benak saya. Saya deal dengan itu. Saya bukannya gini. Manusia pada umumnya. Begitu disakiti orang. Kurang ajar lu, ngomong sembarangan lu, mulut gak sekolah lu gitu kan, berantem kan. Anda boleh tanya semua orang yang kenal saya tidak pernah bertengkar sama orang. Orang cari gara-gara sama saya banyak. Tapi gue ladenin kagak. Jadi kalau dibilang gini, Bu Heni ribut ya sama dia. Uts, tunggu dulu. Kata ribut dan bertengkar itu sangat tajam, itu dua arah. Kalau serangan hanya dari satu arah, itu bukan ribut, itu diserang. Sedang ada yang jelek-jelekin saya kemana-mana, bikin cerita yang enggak-enggak tentang saya. I don't care. Bukannya saya, kok Bu Heni begitu? Kita nih hidup gak bisa nyenengin semua orang. Ada aja yang sirik sama kita, ada aja yang keinginannya gak sampai, kepentingannya gak nyampe. Dia bikin cerita, jatuhin kita. Kita kalau ngurusin dan begini-begini, yang baik-baik gak keurus, bener gak? Orang kayak stres mikirin haters. Ngapain mikirin haters? Haters cuma 10%, 90% orang support kamu, mengasihi kamu. Amen. Yesus aja banyak yang ngomongin yang jelek-jelek tentang Yesus. Tapi Yesus move on, jalan terus. Come on. Kuasai diri waktu marah. Jangan ngikutin emosi. Sadar diri kamu siapa. Kalau di restoran, Anda pesan makanan, waitressnya datang dengan makanan yang berbeda dengan yang Anda order. Atau let's say lah, pelayanannya not good. Sampaikan dengan cara yang baik, nggak perlu marah-marah, teriak-teriak, pukul meja. What happen kalau ada temen yang tahu lu orang Kristen jemaat ICI lagi? Dan Anda marah-marah. Sampai waktu kita keluar dari pintu gereja, kita lupa identitas kita. Bukan masalah nama ICI-nya, nama Tuhannya. Amen. Yuk, jangan pakai emosi dong. Tahu nggak, Anda kalau ngikutin kemarahanmu, dan bukan dengar firman, Anda akan nyakitin banyak orang. Dan orang-orang yang Anda sayang. Kenapa? Soalnya kalau sama orang luar Anda bisa kayak malaikat. Tapi yang Anda pasti sakiti adalah orang-orang yang sayang sama Anda. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, pembantu di rumahmu yang kerja dari pagi sampai malam ngurusin kamu. Bayangin, stafmu yang berjuang buat kamu. Kita sakitin orang-orang yang kita pikir gak masalah gue marah di dalam. Yang di luar gak perlu tahu. Kadang-kadang gue kasih tahu lo ya, gemes tau gak? Sadar kamu tuh siapa? Kalau nyetir di jalan tuh, emosi tuh dijaga dong bos.
Jangan maki-maki. Giliran udah keluar dari gereja, itu segala kuntilanak kebun binatang keluar semua. Udah ngaku deh. Kan gue tahu. Ya kan? Saya tuh paling kesel. Orang tuh bikin malu diri sendiri di depan umum kadang-kadang. Kenapa sih perlu emosi? Santai bos. Santai, katakan kanan kirimu, santai bos. Jangan emosi bos. Kadang kayak orang tuh berasa punya duit, tengil tau gak lo? Berasa punya duit gitu, tengil. Ngomong sembarangan, teriak-teriak. Gua beli lu ya gitu. Gaya. Ini restoran gua bikin bangkrut ya gitu misalnya. Apaan sih, lu makan berapa sih? Gitu kan. Kalau saya jadi yang punya restoran, saya balikin uangnya, saya bilang, Pak mohon maaf makan gratis aja, terima kasih. Hei, orang Kristen gak boleh gitu. Jangan ngikutin perasaan. Dengar firman, boleh marah tapi jangan bikin dosa. Amen. Maaf nih Ibu Gembala agak tegas pagi hari ini. Soalnya tadi pagi baru gue lihat tuh orang Kristen marah-marah. Marahin gue. Haleluya. Kita harus belajar menguasai diri dari keinginan membalas kejahatan orang. Dari keinginan untuk menghancurkan orang lain yang menghancurkan kita. Apa yang saya lakukan sama orang-orang yang jahatin saya? Saya datengin dan minta maaf. Anda akan berpikir, lah Bu ini ngaku salah dong. Kamu Bu ini gak salah? Enggak. Buat saya gini, nama Tuhan lebih penting. Biarpun saya disalah-salahin, saya gak salah, saya tetap minta maaf. Sama staf aja saya berani minta maaf kalau saya salah. Buat saya gini, kita tuh hidup gak bisa ngikutin perasaan. Kalau kita ngikutin perasaan, udah cerai tiap hari. Kawin cerai, tuh ikut perasaan tuh. Gak bisa gitu. Emang nikah gampang? Makan lu cinta. Begitu udah nikah, cinta punya sayap. Yang tersisa sayang. Sedap. Kita tuh harus menguasai diri dari ngomong cerai-cerai mulu. Berhenti mengutuk pernikahan sendiri. Iblis tangkap tuh omongan. Makanya berantem mulu kan. Menguasai diri dari melawan orang tua. Meskipun kamu merasa kamu lebih pintar, orang tuamu kolot, kagak ngerti apa-apa, gaptek dan lain-lain. Kuasai diri, jangan kurang ajar sama orang tua. Amen anak-anak muda. Orang tua pasti seneng banget gue khotbah gini. Menguasai diri dari keinginan berbuat dosa. Saya kasih tahu, dosa itu enak. Wah, Bu Heni kok ngomong gitu? Saya bilangin ya, kalau dosa tuh gak enak, orang gak jatuh bangun dalam dosa. Ada amin? Kalau tahu dosa tuh enak, Anda gampang tergoda, jangan deket-deket. Kuasai dirimu. Kuasai dirimu dari semua pikiran jahat. Saya baca satu cerita. Di dalam hidup setiap kita tuh katanya ada 2 serigala. Serigala baik dan serigala jahat. Gimana caranya supaya serigala yang baik itu menang? Gampang. Serigala jahat jangan dikasih makan katanya gitu. Ini cerita basi ya udah sering kita dengar. Tapi which is true. Sebaik-baiknya orang, there is always dark side inside of you. Benar gak? Sebaik-baiknya kita, anak-anak Tuhan, kita bisa jahat. Bisa gak kita jahat? Dikit doang yang jujur. Anak-anak Tuhan, sebaik-baiknya kita, bisa gak kita jahat? Uang membuktikan. Kalau udah urusannya doku, aslinya orang keluar, yes or no? Tapi saya kasih tahu, biarpun orang jahat sama kamu, tetaplah baik. Karena Yesus bilang gini, pohon yang baik, buahnya pasti baik. Yesus bilang gini, enggak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau kamu tuh benar-benar baik, aslinya baik, anak Tuhan, cinta Tuhan, kamu dengar firman, taat sama Tuhan, orang jahatin kamu, nipu kamu, nyerang kamu, jatuhin kamu, curangin kamu tolong malah balas yang jahat, gak tahu diri. Saya kasih tahu, kamu tetap baik sama orang.
Saya percaya roh Tuhan memampukan. Kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita harus menguasai diri untuk udah ngampunin aja. Lepaskan pengampunan. Udah jangan lawan orang jahat. Waste your time. Ngapain? Suami saya nguatin saya bilang gini, udah kamu jangan pusingin orang yang jahatin kamu. Kamu fokus ngerjain perkara-perkara yang Tuhan percayakan dalam hidup kamu. Saya bilang yes. Amen. Banyak banget yang butuh perhatian saya. Ngapain saya merhatiin orang-orang yang gak baik sama saya. Sama dengan Anda. Shake it off katanya. yang tuir-tuir kagak paham ya. Yang anak muda langsung ngerti ya. Gue gak mau sebut nama artisnya. Tapi anyway, perlu belajar shake it off. Yang gak penting-penting tuh, shake it off. Ayo, goyang tangannya dikit. Shake it off. Yang gak penting jangan diurusin. Fokus sama yang penting. Amen. Hidup kuasai diri. Kuasai diri dari amarah. Kuasai diri dari kepentingan diri sendiri. Kuasai dirimu dari berbuat jahat sama orang. Kuasai dirimu dari pikiran jahat terhadap orang lain. Kuasai dirimu dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Kamu pengen nyumpain orang tapi yang keluar berkat. Kamu pengen mengutuk yang kamu keluarin. Haleluya. Saya tuh kalau udah penuh kepala saya cuma geleng-geleng. Haleluya. Gitu. Haleluya. Guys, Yesus berkata tadi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Pikul salib itu apa di hidup kita? Pikul salib waktu kita difitnah, pikul salib waktu kita disalah ngerti orang, pikul salib waktu kita dihianati orang yang kita tolong, pikul salib ketika kita berbuat baik malah dibalas jahat, pikul salib ketika ditipu teman sepelayanan, pikul salib ketika kita setia walau pasangan selalu bikin kita susah. Pikul salib menghormati orang tua walaupun mereka gak jadi teladan yang baik. Banyak salib-salib yang berbeda dalam hidup kita masing-masing, bukan? Tapi pikulah salib yang berikutnya. Kita akan mampu menguasai diri. Sekali lagi, kalau kita ngerti identitas kita murid Kristus. Bukan supaya kita dipuji, bukan sekedar jaga image, bukan karena munafik, tapi ini yang kedua. Sebagai murid-murid Kristus kita sadar hidup kita tidak boleh jadi batu sandungan. Katakan kanan kirimu, kamu tidak boleh jadi batu sandungan. 2 Korintus 6 ayat yang ketiga kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Roma 14 ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Banyak ayat tentang jangan bikin orang tersandung, jangan bikin orang tersandung. Tapi mari kita ambil contoh Yesus sendiri. Di dalam hidupnya, Yesus kasih teladan. Meskipun dia tidak setuju sama aturan pemerintahan Romawi saat itu tentang bea cukai. Tapi Yesus tetap bayar pajak bea cukai. Kita lihat Matius 17. Ayat 24, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Ayat 27 sama-sama. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Kita perhatikan kisah ini. Meskipun Yesus tidak sependapat dengan peraturan pemerintah setempat, tapi Yesus enggak melawan. Bahkan Yesus tidak memanipulasi
murid-muridnya untuk sepandangan dengan dia. Dia melemparkan pertanyaan, bukan mengadres pemikiran. Nah, yang paling keren Yesus bilang ini, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Mengajarkan kepada kita hari ini, bahwa Yesus sendiri memberikan keteladanan, bahwa sebagai pengikut Kristus, hidup kita tidak boleh jadi batu sandungan. Yesus dengan segala kuasanya untuk mencelikkan yang buta, membuka mulut yang bisu, menyembuhkan yang kusta, membangkitkan yang mati. Dengan kuasa sehebat itu, Yesus sanggup melawan tentara-tentara Romawi yang menangkap dia, menyesah dia, mencambuk dia, dan menyalibkan dia. Anda percaya? Yesus sanggup gak? Anda percaya Yesus punya kuasa? Oh, saya bayangkan Yesus lebih powerful daripada Superman. Tapi Yesus menguasai dirinya. Bayangin gini, if you know you have the power, you know that you have the ability, Anda tahu, Anda sadar, Anda punya kemampuan, dan Anda punya kuasa untuk memberi perlawanan, butuh penguasaan diri untuk tidak memakai itu, melawan orang yang jahat sama Anda. Betul gak? Yesus punya roh yang lemah lembut dan rendah hati, yang membuat dia bisa menguasai dirinya. Saya gak habis pikir. Waktu dia ditangkap, dia masih jawab gini, selama ini gue ngajar di bait Allah, lu gak nangkap gue. Kenapa sekarang gue ditangkap kayak penjahat? Cuma itu doang. Tapi selepas itu ketika dia disesah, ditelanjangi, dipermalukan, dicambuk. Kalau gue jadi Yesus dengan kekuatan, Pak Jojo itu kan suka nampilin toko-toko Marvel gitu kan ya. Aquaman yang bawa aqua segala macam. Ini Yesus kan bener-bener powerful. Mereka kan bohong-bohongan, bener gak? Kalau saya jadi Yesus, itu waktu cambuk itu dilempar, plak, gue tangkap. Wah gitu dong. Gue lempar balik, set, mati mereka semua. Udah kayak film. Betul gak? Yesus kayak Superman, bakar mereka dengan matanya. Bisa gak? Waduh, kalau saya jadi Yesus itu yang saya lakukan. Bayangkan dia punya kuasa menghentikan dunia. Tapi dia menyerahkan dirinya. Dia menguasai diri untuk tidak emosi, untuk tidak balas, untuk tidak bunuh mereka. Dalam hatinya gini, lu belum tahu ntar lo, gitu. Kenapa Yesus bisa menguasai dirinya? You know? Because he knows his identity. Karena Yesus tahu dialah Mesias, penebus, juru selamat, the Redeemer yang memang diutus untuk menebus dosa umat manusia. Dan oleh pengorbanannya satu-satunya yang sanggup menghapuskan segala dosa dunia, yaitu darahnya. Dia mampu menguasai diri karena dia tahu dia adalah Mesias. Listen. Pengorbanannya yang menghapus dosa dunia, yang membuat Yesus tuh tidak melawan dan tidak membinasakan orang-orang yang menyesah dia. Mari belajar, apa sih kuncinya kok Yesus bisa sehebat itu? Dikatakan dalam Matius 11 ayat 29. Yesus bilang gini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang lemah lembut dan rendah hati itu pasti sabar menghadapi siapapun. Amen. Dia tidak gampang di-trigger. Meskipun dia marah, dia bisa kuasai diri. Dia sabar. Menghadapi orang jahat. Mampu menguasai diri untuk tidak membalas. Orang yang lemah lembut dan rendah hati itu bukan orang yang lemah. Yesus bukannya lemah karena tidak melawan, no. Orang yang rendah hati dan lemah lembut itu, dia kuat, dia mampu menguasai dirinya. Orang yang lemah lembut dan rendah hati itu membuat orang mampu mengalah meskipun tidak salah. Demi keselamatan jiwa orang lain. Matius 5 ayat 9. Yesus bilang begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sadari identitasmu.
Anda adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, Anda harusnya membawa damai kemanapun Anda pergi. Jangan sampai kemanapun Anda pergi, Anda bikin perpecahan dan keributan di sana sini. Jangan sampai kemanapun Anda pergi, Anda bikin masalah. Kamu pembawa damai, jangan sampai suamimu sama adiknya bertengkar. Mertuamu sama anaknya bertengkar. Temanmu jadi bertengkar. Jangan suka ngadu domba, karena itu bukan roh anak Allah. Roh anak Allah pembawa damai. Kalau kita ngerti identitas kita adalah hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 23 berkata gini. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Itu yang saya bilang, shake it off. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka. Waktu orang nabrak mobil saya biarkan aja. Bajai nabrak saya biarin aja. Bukan kebanyakan duit, kan, tapi saya memilih jadi pembawa damai. Saya nggak suka bertengkar. Kalau ada orang yang iri hati sama saya, mau bersaing sama saya kasih aja. Kamu mau apa? Silakan aja. Saya nggak suka bersaing sama orang dari dulu. Saya nggak pernah berantem sama orang di jalan. Saya disikat gitu, dilewatin, nggak pernah saya bentak-bentak di jalan. Ngapain? Gak penting. Hei, tapi saya temukan masih banyak anak Tuhan yang gak sabaran di jalanan. Yang gak sabaran di parkiran. Yuk berubah. Kalau rumah tanggamu, keluarga besarmu isinya masih pertengkaran, berarti kamu belum belajar menguasai diri. Aduh, kadang-kadang tuh orang tuh memang nyebelin gitu. Kadang-kadang tuh kalau ngikutin hati, saya juga pengen marah gitu. Pengen banget, pengen labrak. Pengen ngikutin cara-cara orang gitu. Lu ngomong apa loh? Pengen, tapi enggak. Wasting my time. Jangan kejar yang sia-sia, pikirin yang sempurna. Amen? Yuk belajar kuasai diri. Ngerti identitasmu. Kamu anak Allah. Kamu harus jadi pembawa damai. Kamu hamba Tuhan. Kamu tidak boleh bertengkar. Saya akhiri. Pandang kanan kirimu dan bilang gini. Kamu anak Allah. Kamu harus jadi pembawa damai. Kamu hamba Tuhan. Kamu tidak boleh bertengkar. Yuk saling ingetin yuk. Sabar kalau di jalanan papa. Ayo. Jojo sabar ya kalau di jalanan. Jangan marah-marah. Ayo saling ingetin. Saling ingetin pasangannya. Amin. Ingat identitasmu. Jangan cuma di depan orang yang kamu kenal aja. Itu munafik, itu self image. Tapi kalau kamu tahu kamu anak Allah. Kamu pengikut Kristus. Kamu hamba Tuhan. Kuasai dirimu. Jangan jadi batu sandungan. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Tuhan tolong kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami jadi orang-orang yang enggak jadi batu sandungan, tapi kami jadi saksi buat semua orang kemanapun kami pergi. Kamu bisa menguasai perasaan kami, emosi kami. Kami bisa mengendalikan diri kami, supaya hidup kami enggak jadi batu sandungan Tuhan. Permuliakanlah nama-Mu dan mampukanlah umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami